Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian hak dan kewajiban itu? Nah, kita simak yuk. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Nah, sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab tentunya. Nah, hak dan kewajiban terhadap lingkungan itu seperti apa sih? Nah, selain sebagai anak dan pelajar, kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, lingkungan memiliki peran penting terhadap kelangsungan hidup manusia. Berikut hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, yaitu hak terhadap lingkungan. Hak terhadap lingkungan itu apa saja? Yang pertama, yaitu mendapat akses terhadap air bersih. Nah, jadi mendapatkan air bersih itu termasuk hak. Lalu yang kedua yaitu memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan. Nah, jadi hasil pertanian dan perkebunan itu dapat kita nikmati hasilnya. Itu. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan sumber daya alam sebagai penghasil energi. Ya, sumber daya alam itu di Indonesia itu sangat banyak sekali ya tentunya. Nah, itu kita manfaatkan sebagai penghasil energi. Nah, itu hak kita. Lalu yang keempat itu terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Itu juga hak kita ya. Kita juga berhak untuk terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Lalu yang kelima yaitu menikmati lingkungan yang bersih dan indah. Tuh. Jadi kita juga berhak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan indah. Lalu kewajiban seperti apa sih yang kita lakukan terhadap lingkungan? Nah, itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, menerapkan perilaku hemat energi. Nah, kita harus hemat energi. Lalu yang ketiga yaitu mengelola dengan baik limbah rumah tangga. Lalu yang keempat, menjaga kelestarian air, tanah, flora, dan fauna. Itu kewajiban kita. Kita wajib melestarikan. Lalu yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, jadi kalau jarak dekat itu kita berjalan kaki saja ya. Seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, akibatnya tentunya banyak sekali ya. Kita sudah tahu hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, kewajiban harus kita lakukan agar hak kita terpenuhi. Kita juga harus melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Artinya apa? Itu artinya kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Jika kita melaksanakan kewajiban kita, akan menerima hak kita. Nah, sedangkan jika kita tidak melakukan kewajiban kita, ya kita akan menerima akibatnya. Akibatnya apa? Itu akibatnya sebagai berikut. Yang pertama, itu lingkungan menjadi tandus, tidak segar, kotor ya tentunya. Lalu yang kedua, itu terjadi kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam akan menjadi langka karena kita gunakan terus-menerus tanpa kita melakukan kewajiban kita. Nah, lalu yang ketiga yaitu udara tercemar karena adanya polusi. Nah, kita tidak membatasi penggunaan sepeda motor, kendaraan. Nah, jadi udara tercemar. Lalu yang keempat yaitu kesulitan beraktivitas karena kelangkaan energi. Nah, itu akibat dari kita tidak menghemat energi. Lalu yang kelima yaitu timbulnya penyakit akibat polusi dan pencemaran. Banyak sekali penyakit akibat pencemaran limbah, pabrik, pencemaran polusi udara. Nah, tentunya akan menimbulkan banyak penyakit. Nah, itu ya anak-anak tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Tadi sudah yang pertama lingkungan,
sekarang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah. Sumber energi ini menyangkut kepentingan orang banyak. Pengelolaan sumber energi ini harus dilakukan baik dan cermat. Dengan demikian, kesejahteraan manusia dapat merata di semua wilayah. Kita sebagai warga negara berhak memanfaatkan sumber energi tersebut. Namun, kita juga berkewajiban untuk memanfaatkan secara hemat dan bijak. Nah, berikut ini hak dan kewajiban kita terhadap pemanfaatan sumber energi. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber energi, yaitu menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Nah, contohnya kalau listrik ya, kalau sudah tidak dipakai ya kita matikan. Air, kalau sudah tidak kita pakai ya kita matikan. Lalu yang B, yang kedua, yaitu menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Nah, jadi kita harus melestarikan alam dan menjaganya supaya sumber energi itu tetap ada. Lalu yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi dan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan. Seperti yang Pak Markus kemarin paparkan, bagaimana manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga. Ya, sekarang kita harus memanfaatkan teknologi dan peralatan hemat energi yang ramah lingkungan. Itu kewajiban kita. Lalu hak kita terhadap sumber energi. Hak kita apa sih terhadap sumber energi? Yang pertama yaitu mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari. Banyak sekali ya tentu saja sumber energi yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ada sumber energi listrik, sumber energi panas matahari, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu mengelola sumber energi tanpa melanggar undang-undang. Nah, kita harus mengelola sumber energi itu tanpa melanggar undang-undang. Lalu yang ketiga yaitu memanfaatkan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat perilaku masyarakat dalam memanfaatkan energi. Perilaku masyarakat seperti apa sih yang hemat energi? Nah, contohnya yaitu mematikan lampu pada siang hari, menutup keran air saat tidak digunakan, menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk bepergian jarak dekat, lalu membatasi jam menonton televisi. Ini mematikan komputer yang tidak digunakan. Nah, seperti itu ya. Contoh hemat energi yang wajib kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya energi tidak habis. Nah, sekarang perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, yang pertama yaitu pengadaan tempat sampah di tempat umum. Nah, lalu yang kedua, mengadakan kerja bakti setiap 1 bulan sekali. Lalu yang ketiga, menanam pohon di tanah kosong setiap 6 bulan sekali. Lalu yang keempat, mengingatkan warga agar hemat energi pada saat warga berkumpul. Lalu yang kelima, memberi sanksi pada orang-orang yang tidak menjaga lingkungan. Nah, seperti itu ya. Usaha melestarikan lingkungan, hewan dan tumbuhan itu terus kita lakukan. Nah, salah satunya yaitu usaha melestarikan elang Jawa di Indonesia. Nah, melestarikan hewan di sekitar termasuk kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Elang Jawa termasuk satwa langka yang harus kita lestarikan. Kita dapat melakukan usaha-usaha untuk melestarikan burung elang Jawa. Nah, salah satu contohnya yaitu yang pertama, menyadarkan masyarakat bahwa elang Jawa bukan satwa buruan, jadi tidak untuk diburu. Jadi
untuk dipelihara ya. Seperti itu. Lalu melakukan penangkaran, kemudian melepaskan elang Jawa ke alam. Jadi elang Jawa itu dibawa ke penangkaran, habis itu dilepaskan di dalamnya situ. Seperti ada di kebun binatang, cagar alam. Ya, itu. Lalu usaha yang dapat kita lakukan lagi yaitu menggalangkan dana untuk pelestarian elang Jawa. Seperti itu. Nah, anak-anak kita sudah tahu hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, sekarang Pak Vicky punya beberapa pertanyaan ya. Mohon persiapkan alat tulisnya. Yang pertama, sebutkan kewajiban manusia terhadap hutan. Nah, nanti disebutkan kewajiban-kewajiban apa saja yang kita lakukan terhadap hutan. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, sebutkan kewajiban manusia terhadap sungai. Nah, tuh, sebutkan yang kalian ketahui saja. Lalu yang ketiga, sebutkan kewajiban manusia terhadap pohon. Nah, terhadap pohon. Sekarang kan pohon-pohon kan sudah mulai habis. Nah, sebutkan kewajiban manusia terhadap pohon itu seperti apa. Lalu yang keempat, pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. Dah, kita sudah. Selamat mengerjakan di rumah. Tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah. Makan makanan yang bergizi. Salam sehat. Terima kasih.